Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai P3K di tahun 2023. Di sini masih banyak guru honorer ya yang belum bisa mendaftar P3K tahun 2023. Akan ada perpanjangan waktu ya, menjadi pertanyaan. Dikutip dari gpnn.com bahwa 2 hari menjelang penutupan pendaftaran P3K tahun 2023, pada 29 September masih banyak honorer belum bisa mendaftar. Nah, kondisi ini membuat guru honorer yang berstatus prioritas 1 was-was ya, karena pendaftaran P3K untuk pelamar formasi kebutuhan khusus ditutup pada 29 September. Nah, untuk teman-teman P1 masih banyak yang belum bisa mendaftar karena terkendala pengisian SSCASN, kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kusrianingsih, kepada GPNN. Berbagai masalah yang menimpa honorer ini adalah NIK sudah didaftarkan oleh orang lain. Nah, ini ya. Cek lagi Bapak Ibu ya, untuk NIK-nya jangan sampai didaftarkan oleh orang lain. Ada juga program studi atau berubah menjadi guru kelas padahal P1-nya bukan guru kelas. Begitu juga dengan materi elektronik yang sampai hari ini masih bermasalah. Ada juga guru P1 yang ternyata datanya tidak ada SSCASN, sehingga harus menginformasikan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Nah, ini kasihan teman-teman P1 yang datanya tidak ada, padahal formasinya ada, cuma karena namanya tidak ada jadi nggak bisa daftar. Kemudian banyaknya masalah dalam pendaftaran P3K 2023 ini, Hetty mengimbau Panselnas memperpanjang pendaftaran. Jika P3K guru formasi kebutuhan khusus tetap ditutup 29 September, akan banyak P1 yang tercecer. Selain itu, formasi kebutuhan khusus akan banyak yang kosong sehingga bisa diisi oleh pelamar umum. Sebagai pengingat ya, formasi kebutuhan khusus ini difokuskan untuk pelamar prioritas 1, pelamar prioritas honorer K2, kemudian guru honorer negeri dengan masa pengabdian. Sementara PLT Karohumas BKN Nur Hasan mengatakan belum ada perubahan jadwal pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran P3K guru formasi kebutuhan khusus dimulai pada 20 September hingga 29 September. Kemudian untuk formasi kebutuhan umum dimulai 30 September sampai 9 Oktober. Pelamar yang kebutuhan umum ini adalah lulusan PBG, guru honorer negeri maupun swasta yang masa kerjanya di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik ya. Kemudian perhatikan baik-baik ya untuk setiap jadwal yang sudah dikeluarkan Panselnas. Ikuti semua kanal yang disiapkan Panselnas Pungkas Nur Hasan ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi untuk beberapa masalah yang Bapak Ibu alami ya, ada waktu mungkin 1 hari lagi, silahkan Bapak Ibu cek untuk NIK, kemudian formasi yang dilamar serta dokumen-dokumen yang diunggah ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian mengulas lagi mengenai mekanisme seleksi ya untuk Bapak Ibu. Ini untuk penempatan pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021 menggunakan hasil seleksi P3K JF Guru tahun 2021. Kemudian untuk mekanisme seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Di sini untuk pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya, dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Kemudian untuk seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Nah, untuk pelamar lulusan pendidikan profesi guru dan guru yang terdaftar di Dapodik mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Sedangkan untuk kompetensi teknis tambahan di sini ya, untuk seleksi kompetensi teknis tambahan, seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru ya terhadap kompetensi teknis. Jadi pengamatan perilaku profesionalisme dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
dan tugas lainnya. Nah, untuk instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CET BKN. Nah, itulah informasi ya untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada waktu atau masih ada waktu bagi guru honorer belum bisa mendaftar P3K di tahun 2023 ini. Ya, sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.